kita. Ngatakan bujur kami manbandu Tuhan kami Yesus. Sangakam idoni enda ikata kendu manajar-ajarndu. Ula aru atendu. Pagi-pagi enda yang kami terbagesan. Lid nge pengalaman kami, aru ate kami, sanga kami idoni enda. Terbagesan yang kami si iaja rindu man kami ajar-ajarndu. Ula pelepas musuh dai. Ula pelepas iblis dai. Erbanca kam aru atendu. Sehingga adi sanga aru ate kami ilebe-lebendu sing kelengi kami. Itu cukup bagi kami. Yang kami idoni enda lid nge ka arun ate. Lid nge penakit, lid nge kematen enda metambar naman kami. Ladat bagin iblis dai ibas kaipe pengalaman kami ibas doni enda. Ban kam di bata kami, ingan kami ernalem. Bujur Tuhan Yesus, ibas pagi-pagi enda ikatakan dukanga. Telah adilin pemindon kami, banci kami mindoman di batandai, Yahweh dai. Allah yang maha kuasa yang tidak dijadikan sumber segala yang hidup. Kami bisa datang meminta kepadanya sekarang di dalam nama itu, di dalam namamu itu. Banlah gelah kami ajar-ajarnu, yang kami enda ibas kai pemindon kami, kami alupayo dengan tepat kepadamu di dalam Yesus. Tapi iblis itu tidak mendapat bagian apapun dalam hidup kami. Enda kegeluhan yang kami rindukan di bumi ini. Kami menerima yang daripadamu. Tapi yang dari kegelapan itu tidak ada sangkut pautnya dengan hidup kami. Bujur Tuhan Yesus, pasu-pasundu pengangkan kami, gelah ula inin kami, tapi la idah kami. Supaya jangan terjadi itu bagi kami anak-anakmu. Tapi sampai kami ernalem man bandu, lid nanamna man kami sekala-sekala. Sampai kami kebutuhan yang dalam, kami meminta kepada Allah yang hidup di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, dan kami mendapatkannya. Itu sajalah bagian kami. Isembah kami ikatakan kami bujur, ilayanindu kami pagi-pagi endah. Ibas kelandu kami ngatakan bujur. Amin. Lebih
Filipi pasal 1 ayat 12. Jadi saya baca ayat 6 kembali, Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi di sini kita katakan Paulus menyatakan keyakinannya untuk meneguhkan iman orang Filipi, bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik itu di Filipi, maka Dia jugalah yang akan melanjutkannya. Makanya kita baca backup dengan Matius 15 ayat 13. Ya, kalau yang bukan Bapa yang menaburkannya, maka akan dicabut semuanya. Saya rasa teologi pasal ayat 6 ini adalah seluruh Alkitab. Allah memulai, jadilah terang. Maka sampai kita wahyu bisa kita lihat bagaimana Allah melanjutkannya. Allah memulainya, jalan keselamatan mulai dari Adam dan Hawa. Waktu Adam berdosa, Allah memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa, dan itu dilanjutkannya sampai kematian Tuhan Yesus di bukit Golgota. Maka Allah yang menciptakan langit dan bumi yang dulu tidak berdosa, tetapi sekarang sudah berdosa, maka akan dilanjutkannya bahwa nanti akan datang lagi bumi yang tidak berdosa. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya ayat 6 ini merupakan teologi aplikasi yang ada seluruhnya dalam Alkitab. Makanya kita kemarin singgung sedikit, kalau memang Filipi ini bertobatnya oleh karena pekerjaan Allah, begitukah tadi malam? Yaitu mari kita lihat, terlalu cepat kurasa tadi malam. Sesudah sampai di kamar, kupikirkan, kenapalah kami nggak baca Kisah Rasul pasal 16, pertobatannya Lydia. Iya, itu dalam pikiranku sesudah sampai di kamar, ku ingat khotbahku itu. Oh, tadi salah pikir. Bukan salah maksudnya, lebih jelas tadi kalau ku baca, ku pikir. Karena dengan lompat tanpa ku baca, maka keluar dari otakku ini. Padahal Tuhan mau ku ulangi sekali lagi apa yang Dia baca. Kurasa di situ sensitifnya kita sebagai pengkhotbah. Sesudah selesai kita khotbahkan, kita berdoa lagi, di mana tadi kurangnya. Seperti kita masak ikan arsik, sesudah hampir masak, kita coba sekali lagi. Bagaimana kalian rasa gitu? Jadi itulah doa. Maka pengkhotbah itu yang paling baik sebenarnya, bukan sebelum berkhotbah dia khotbah. Bukan sebelum berkhotbah dia berdoa. Kalau itu kan sudah pasti ya. Tetapi rupanya yang jauh paling baik adalah sesudah kita berkhotbah, kita berdoa. Khotbah yang kita ucapkan itu dikhotbahi sama kita kembali. Iya, itulah yang terbaik. Wah, kalau itu kudengarkan Pak, nanti nggak bisa ku tidur. Kenapa? Karena lucu kurasa khotbahku tadi. Itu nggak apa-apa, itu kan bisa. Makanya orang yang sudah selesai khotbah muncul frustrasi dan dia maunya melupakan khotbahnya itu supaya selesai, karena banyak kali cungiknya. Itulah, Pak. Tapi sesudah khotbah, itu nanti di sini jumpa kita. Makanya Paulus tadi nyatakan supaya kita tidak bercacat bercela dalam hari Tuhan datang. Itu nanti kan kita baca 10 di situ ya. Makanya karena sudah banyak pengkhotbah kita, aku kadang-kadang senang kali aku dengarkan khotbahnya Satria, khotbahnya lagi Bapak Apia, khotbahnya lagi Bapak Tari, khotbahnya lagi si Barkos, yang lain-lain. Senang aku. Tahu kamu apa doaku?
Mau kamu tahu nggak? Tuhan sudah banyak Bapak Joshua, berarti sudah sampailah waktunya aku ke sorga. Karena sudah kulihat bisa kamu uraikan. Hanya kemungkinannya satu, tidak kupikir sesudah dia selesai khotbah, apakah dia kembali apa? Mendoakan. Didengarnya kembali khotbahnya itu yang aku mau. Jadi kalau ada kurangnya, Roh Kudus masih bisa. Iya, makanya tadi malam kurasa harus kubaca Kisah Rasul pasal 16. Karena apa yang dipermula, apa yang dibuat Allah rupanya di Filipi, kan begitu ya? Nah, itulah Kisah Rasul 16 ayat berapa? 11 kah? 13 ya? Iya ya, di mana khotbahnya Paulus dan perempuan Lydia itu ya, ayat 14 kita baca. Ayat 14 itu tadi maunya aku baca tadi malam, kupikir sesudah aku selesai khotbah. Ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Sudah kuhafal ini tapi nggak kubaca. Kan berbeda ya? Karena di otakku ini sudah kuhafal, tapi otak ini orang berdosa di dalamnya. Kitab suci ini kan Roh Kudus yang menuliskannya. Yang beribadah kepada Allah. Ini yang kita baca sama ya. 1, 2 ya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Inilah yang dikatakan Paulus dalam ayat 6 ini. Apa yang sudah dimulai oleh Tuhan, dialah yang akan melanjutkannya. Tuhan sudah membuka hati perempuan Lydia ini untuk bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga dia bisa menjadi orang percaya. Nah, kalau itu kita sadari, makanya Paulus tadi katakan di sini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik. Kan itu pekerjaan yang baik kalau Tuhan membuka hati kita untuk bisa menjadi percaya. Maka Tuhan yang membuka hati kita, membuat kita menjadi percaya, itu juga yang akan melanjutkannya sampai kapan? Sampai pada hari Kristus Yesus. Itulah berani kita katakan, keselamatan tidak bisa hilang karena bukan kita yang memulainya. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, inilah yang dikatakan Paulus menguatkan iman jemaat Filipi. Maka tema surat Filipi salah satu apa? Menguatkan iman jemaat. Karena jemaat ini khawatir. Apa kekhawatiran jemaat? Kalau Anda nggak tahu. 1, Paulus sudah jauh dari mereka. Kedua, dan didengarnya Paulus dipenjarakan di Roma dan sedang menyewa rumah di Roma. Mereka tahu berapa mahalnya sewa rumah di Roma, dan mereka tahu itu berapa lamanya kalau mereka pun nanti berjalan mengantarkan persembahan dari Filipi sampai ke Roma. Dan kebetulan itu juga yang terjadi. Disuruh mereka inilah Epaphroditus membawa persembahan. Bisa juga dirampok orang di tengah laut. Tapi yang membuat mereka khawatir bukan itu. Sampai Epaphroditus di Roma jatuh sakit dan hampir mati. Itulah semua yang menguasai pikiran jemaat Efesus, jemaat Filipi, sampai nanti Epaphroditus kembali ke sana. Dan di dalam suratnya itulah dituliskannya supaya mereka tidak khawatir lagi. Mari kita lanjutkan sehingga kita bisa tahu bahwa inilah teologi poin yang penting, yang tidak bisa kita lupakan. Maka kita katakan, kalau benarlah pertobatanmu itu nak, enggaknya sanksi aku hilang keselamatanmu. Tapi kalau keselamatanmu itu karena aku dorong-dorong, aku pun nanti bisa enggak yakin bahwa Allah sudah berbuat baik dalam hidupmu. Tapi kalau karena pekerjaan Roh Allahnya kamu bertobat dan bisa kamu percaya,
maka aku yakin sepenuhnya bahwa dia yang akan melanjutkannya. Maka pengertian yang benar secara teologi, kalau ku dengarkan khotbah, ini sudah dari Allah pengertiannya ini. Bukan diceplaknya, tetapi dia sendiri mengungkapkannya sebagaimana Allah sudah berbicara dari dia. Pasti nanti dia berkembang pengenalannya akan Allah, karena Allah sudah membukakan hatinya untuk mengerti rahasia hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Memang benar, tidak ada satu pun kita yang memulainya, kan? Malah kamu memulainya kamu hidup. Mana tahu kamu yang memulai kamu hidup. Oh, aku mau hidup ke dunia, kan datang aku lahir ke dunia, kan bisa, kan? Kalau bukan kamu yang memulainya, maka dialah yang akan melanjutkannya. Kalau itu kan bukan hak kita hidup ini, hanya dia sendiri. Maka jemaat Filipi itu dikatakannya jemaat Filipi yang kudus. Apa artinya kudus? Karena sudah dipilih Allah, mereka menjadi umatnya sendiri. Jadi apapun yang terjadi, Paulus yakin sepenuhnya sampai Kristus datang kedua kali. Kenapa dia pakai sampai Kristus datang kedua kali? Karena bukan lagi Paulus yang menjagainya. Yang menjagainya apa? Kristus yang sudah memulainya, dia juga yang melanjutkannya. Dan kalau nanti dia sudah datang, bagaimana? Serahkan saja kepadanya. Nah, seperti sekarang ini kita kan sudah selamat, ya. Iya, nanti datang dia, kan bukan lagi kita yang menjaganya. Sekarang kerjakanlah keselamatanmu, katanya, ya. Iya, apa keselamatan yang kita kerjakan? Ya, seperti Lydia tadi lah kan dikerjakannya keselamatannya, ya. Marilah menopang di rumahku, itu pun kita baca. Plak, plak, plak. Inilah dosa kebiasaan. Karena sudah di dalam kepala, kalau begini khotbah, langsung kuingat Bapak Epan. Dia juga di kepalanya semua firman Tuhan itu, tanpa dibacanya. Oh, ini pintar, udah kuingat langsung itu, ya. Karena Bapak Epan itu pun langsung, nggak dibacanya kitab itu, pelan-pelan itu saja. Aku juga kayak gitu kepikiran, makanya langsung ada remnya, ya. Nah, mari kita lihat, kerjakanlah keselamatanmu di dalam diri siapa? Lydia, pasal 16 tadi. Iya, apa pekerjaan sesudah Tuhan membuka hatinya, kan begitu, ya? Ayat 14 tadi, ya. Tuhan membuka hatinya Lydia, ya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Berarti sesudah dia bertobat, isi rumahnya juga bertobat juga, dilayaninya, tapi nggak dikatakan di sini. Ia mengajak kami, katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Inilah pekerjaan keselamatan yang harus dilanjutkan oleh Lydia. Ia mendesak kami, bukan saja ajakan biasa. Ia mendesak kami. Ia mendesak sampai kami apa? Menerimanya. Ucuh capoh katanya kalau bahasa kami, daerah kami itu. Sampai dia mau, itulah maksudnya itu, ucuh capoh. Iya, katanya tadi apa? Mendesak sampai kami menerimanya. Inilah, kerjakanlah keselamatanmu. Ini tidak, sudah pun dia selamat, Paulus tidur pun di luar rumah sana, dibiarkannya. Nah, makanya tadi mereka ini terus mengerjakan keselamatannya. Paulus sudah jauh di Roma. Didengarnya Paulus menyewa rumah. Dikerjakannya keselamatannya. Dikerjakannya keselamatannya. Hai Epaphroditus, bagaimana kalau kamu mengantarkan persembahan ini ke Roma? Karena Paulus sekarang menyewa rumah di sana supaya dia bisa mengabarkan Injil. Itu maka Epaphroditus dari jemaat Filipi, inilah artinya mengerjakan keselamatannya. Bukan dikerjakannya keselamatannya baru dia selamat. Sesudah Lydia itu Tuhan membuka hatinya, barulah diajaknya sampai kami mau menumpang di rumahnya.
Makanya ada tempat Paulus menumpang di jemaat Filipi, dan dari situlah dia mengajari jemaat ini. Itulah maksudnya, kerjakanlah keselamatanmu, berpadananlah dengan Injil, hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil. Itu nanti ciri-cirinya. Oke ya. Jadi jangan nanti kita kerjakan keselamatan ditambahi pula membuat kita selamat sesudah Tuhan. Ya, makanya kalau keselamatan itu memang Roh Allah memulainya, maka dia yang akan melanjutkannya. Loh, kalau begitu aku takut juga Pak, katanya. Apa? Mana tahu kan aku bujuk-bujuk orang terima Tuhan Yesus dan kulihat nggak berubah-berubah hidupnya. Sesudah bertobat katanya besok carinya lagi dukun-dukun. Bagaimana bisa itu, kupikir katanya. Ya mana tahu dia tambahkan keselamatannya. Ya itu banyaklah ceritanya. Tapi inilah doktrin kalau kita belajar. Karena kalau baca Alkitab ini supaya kita bisa mengenal Allah. Jadi kita bisa kenal Allah. Allah itu bisa membuka hati manusia untuk bisa mendengar khotbah dan bisa menjadi percaya. Baik, mari kita baca ayat 12 ya. Jadi sudah sedikit kita tambahkan ayat 6 tadi, karena tadi malam sesudah selesai khotbah enggak jelas khotbahku tadi, kupikir ya. Ayat 12. Kesaksian Paulus dalam penjara. Ya, ini kesaksian Paulus. Tadi kenapa Paulus dipenjarakan ya? Kesusahan? Iya, oke. Mana tahu ada di sini mau jadi pendeta, tapi penjara yang iya, mengikut Yesus senang senantiasa katanya, tapi penjara. Tapi kalau kita juga pikir-pikir, di penjara susah atau tidak? Di penjara pun Paulus sama Silas kan memuji Tuhannya dia ya. Tiba-tiba terjadi gempa katanya ya. Baru dia keluar. Nah, itulah kurasa kunci penaleman tadi harus kita pegang. Karena kita tidak mengerti kesempurnaan di dalam Allah yang kita percayai. Mari kita baca di sini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Khawatir orang itu Paulus dipenjarakan, maka Injil nanti bagaimana? Ya stop. Nah makanya sebagai persekutuan ceritakanlah keadaan hidup kita. Kan itu kita bilang kalau baca tema Filipi dalam bentuk persekutuan. Maka di sini aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, supaya mereka tidak khawatir melihat hidup Paulus dipenjarakan. Kedua, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi dia dipenjarakan seolah-olah menjadi warta berita bahwa Paulus ini dipenjarakan karena Kristus. Tersebarlah nama Yesus karena dia dipenjarakan, sama seperti waktu dia di Filipi. Di Filipi juga Paulus dipenjarakan, semakin tersebar nama Yesus. Teringatlah kepala penjara bagaimana dia percaya. 14. Ini seluruh istana katanya ya. Karena dia dipenjarakan mungkin ya di penjara istana. Kalau di Kaisarea kan dia dipenjarakan di istana Kaisar Herodes. Maka banyak orang berpikir surat Filipi ini ditulis dari Kaisarea, di mana dia dipenjarakan di asramanya orang Herodes. Tetapi tidak terbukti kali. Ya, karena dia pakai namanya istilahnya istana. Jadi apakah rumah yang disewanya itu di istana disewa, itu yang menjadi kesulitan. Mana tahu rumah itu disewanya, tapi itu di sekitar istana itu. Jadi bisa orang-orang kekaisaran sering datang ke tempat Paulus mendengarkan Injil. Sehingga orang-orang istana kekaisaran mendengar Injil karena dia dipenjarakan. Bagi mereka itu membuat pengertian yang benar. Sebagaimana kepala penjara Filipi dipenjarakan, Paulus membuat dia bisa mendengar Injil.
Dan salah satu dialah menjadi anggota jemaat ini. Ayat 4. Dan kebanyakan saudara-saudara, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk apa? Bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi ada dua di sini untungnya dia dipenjarakan. Satu, orang istana bisa dengar, yang tidak percaya, kan begitu. Tetapi sekarang yang percaya bagaimana pula? Bertambah berani pula dia. Bukankah ini Allah yang memulainya gitu? Maka mereka juga tambah berani. Aturannya kalau Paulus sudah ditangkap dan dipenjarakan, orang-orang yang percaya kan seharusnya menjadi apa? Kejut dia. Jangan kau beritakan Injil, nanti sama nasibmu seperti Paulus. Rupanya terbalik dia. Namanya kan Allah Maha Kuasa. Ya, tapi bagi aku Pak, kurasa tambah kejut aku. Ya bisa, karena belum kamal lagi. Bisa juga kamu yang lebih marah. Seperti waktu datang anjing ke ayam, ada anaknya gimana? Marah induk ayam itu untuk menjaga anaknya. Sudah lebih gerang, sudah lebih gerah, apa namanya? Garang. Iya, sudah lebih garang. Induk ayam tadi menghantam apa? Anjing kan apa? Karena ada anaknya. Kita juga sama. Bisa kamu juga nanti lebih berani daripada aku mengabarkan Injil kalau sudah sampai situasinya seperti yang diaturkan oleh Allah. Kurasa Sarah ini berpikir dia, bisakah ini terjadi atau kenapa tidak bisa kalau Allah yang buat? Kan ini yang terjadi. Nah, kalau ini suratnya betul ditulis dari Roma, kan sudah banyak pengalaman Paulus di dalam kapal itu. Bukankah aturannya kapal itu menakutkan bagi dia? Sebagai tahanan kan aturnya cakap karena tandu kerbu dia di dalam kapal itu. Tapi waktu di dalam kapal itu berapa kali dia berdiri? Sudah kuperingatkan katanya kepada perwira itu, kepada pilotnya kapal itu. Sudah kuperingatkan jangan kita lewat sini, mati nanti kita kubilang katanya. Tapi kalau kalian tidak mendengarkan aku pun tidak apa-apalah. Biarlah kapal ini dan semua muatan ini akan binasa, tetapi di antara kita tidak ada yang binasa. Padahal dia di dalamnya sudah 14 hari tidak makan dan minum, berani dia. Baru ada lagi orang, oke, kita taruh dalam skoci, keluarlah kita di kapal ya. Jangan kau masuk dalam skoci itu, mati kau nanti di situ, kecuali kamu tinggal di dalam kapal. Berani dia sebagai orang tahanan. Dan dikatakan dalam Alkitab kita itu nggak kubaca karena banyak ceritanya. Nanti dibuka. Iya. Baru dikatakan perwira pasukan itu mau membunuh semua orang tahanan yang ada di dalam kapal itu. Tapi karena Paulus niatnya itu dibatalkan. Masa dia nggak berani? Jadi situasi rupanya bukan kita yang membuatnya. Makanya di sini orang Filipi bisa dikuatkan imannya. Dipenjarakan pun saya, apa katanya? Iya, tentang firman Allah katanya. Iya, kemajuan terjadi katanya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana. Itu satu ya. Dan semua orang lain, kan itu bukan saja orang istana, orang lain pun katanya bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan yang sudah percaya telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Situasi tak boleh kita yang menentukannya, tetapi Allah yang sudah menguatkan iman orang ini. Baik Paulus maupun di istana, maupun orang lain, demikian juga orang percaya semakin berani. Bukan semakin kejut orang ini waktu dilihatnya Paulus sudah dipenjarakan. Hebat ya, seperti induk ayam tadi, bukan lari induk ayam itu, tapi anjing pun
diserpuhnya cakap karonya untuk melindungi, muncul keberaniannya. Kurasa itu yang dari Allah. Iya. Mari kita lihat ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ini penjara, dan ada pula rupanya mengabarkan Injil ini palsu. Apakah itu juga membuat Paulus sedih? Ini dari dalam lagi musuhnya, kan begitu. Tadi istana musuh, kan begitu, dipenjarakan. Iya, orang percaya semakin berani. Tetapi orang di dalam ini juga ada juga yang memberitakan Injil dengan perselisihan lagi. Kan itu diungkapkannya. Mereka ini memberitakan Kristus ada juga karena kasih. Saya baca sedikit lagi, sudah itu kita akhiri. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi ada tiga di sini karakter orang mengabarkan Injil, motivasinya. Satu karena dengki, dua karena perselisihan, ketiga karena maksud baik. Iya. Kenapa ada dengki? Jawabnya 17. Saya baca sebenarnya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Pengabarkan Injil yang satu ini supaya bisa memberatkan Paulus. Ceritanya tahu kalian, harus mengikuti Taurat saja. Paulus ini memang sudah salah. Dia menyalahkan, tidak mengikuti undang-undang Taurat. Itu yang memberatkan dalam pekabaran Injil bagi Paulus sendiri. Karena Paulus tadi ditangkap karena dituduh di Yerusalem, karena dia tidak lagi mentaati hukum Taurat dan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Yang satu ini mengabarkan Injil yang bisa memberatkan Paulus. Dia katakan, lakukanlah Taurat dan tradisi-tradisi nenek moyang tambah Injil. Ini yang dimaksudkannya di sini. Baru disambungnya, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena apa? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Oleh apa? Oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Berlayar kapalnya tetap semakin naik. Apapun ini semua terjadi, baik penjara maupun motivasi orang, tidak apa-apa itu semua. Kenapa? Karena doamu dan pertolongan oleh Roh Kudus akan apa katanya? Mendatangkan keselamatan bagiku. Jadi Paulus menguatkan iman mereka dalam doa dan pertolongan Roh Kudus akan menyelamatkan Paulus. Maka dibilangnya nanti di bawahnya, karena itu aku yakin mungkin aku akan berkunjung lagi padamu. Inilah surat Paulus ke Filipi untuk menguatkan iman mereka dan untuk mengungkapkan bagaimana keadaannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami mendengar cerita surat Filipi ini. Terpujilah namamu, apa yang engkau mulai oleh Yesus Tuhan kami, boleh kami percaya. Dan engkau juga akan melanjutkannya. Berarti pekerjaan Allah yang sudah kami mulai hari ini. Karena bukan kami yang memulainya. Karena Allah yang memulainya, maka Allah sendiri juga yang akan melanjutkannya. Pengertian kami tentang firman Tuhan bukan dari kami yang memulainya, tapi Roh Kudus yang memulainya, maka terus juga akan Tuhan menambahkannya. Terpujilah namamu. Kalaupun ada kesulitan, baik dipenjarakan pun, supaya di istana orang mendengar Injil.
Maupun ada juga motivasi orang yang mengabarkan Injil dalam keadaan yang salah untuk memberatkan Paulus. Tapi itu pun tidak apa-apa. Karena dengan doa jemaat Filipi dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, maka keselamatan akan datang lagi kepada Paulus. Kami berdoa supaya waktu kami mendengar firman-Mu ini sebagai jemaat Filipi, kami bisa dikuatkan kembali bahwa apa yang Allah mulai, maka Allah yang akan melanjutkannya. Sejak kami mulai percaya sampai nanti kami bertemu dengan Yesus Juru Selamat kami. Kami memuji nama-Mu buat keyakinan yang kokoh dan yang kami dengar hari ini juga menjadi keyakinan kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus, serta pertolongan Roh Kudus yang membuat kita lahir kembali, akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin.